Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi software statistik. Yang pertama ada mikroskop Excel. Mikroskop Excel adalah aplikasi software statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan membuat grafik yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Excel dapat digunakan dalam penelitian kuantitatif, terutama dalam bidang ekonomi, bisnis, dan ilmu sosial. Excel memiliki fitur-fitur statistik yang dapat digunakan untuk melakukan analisis data, seperti analisis deskriptif, analisis regresi, dan analisis tim series. Contoh sederhananya itu kita bisa menggunakan Excel untuk menganalisis data penjualan bulanan dan membuat grafik yang menunjukkan tren penjualan. Excel dapat digunakan untuk menganalisis data kuantitatif. Selanjutnya adalah SPSS. SPSS adalah aplikasi software statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis data dan membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data. SPSS dapat digunakan dalam penelitian kuantitatif, terutama dalam bidang ekonomi, bisnis, dan ilmu sosial. SPSS memiliki fitur-fitur statistik yang dapat digunakan untuk melakukan analisis data seperti analisis deskriptif, analisis regresi, dan analisis multivariat. Contoh sederhananya tuh kita bisa menggunakan SPSS untuk menganalisis data tentang kepuasan pelanggan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. SPSS dapat digunakan untuk menganalisis data kuantitatif. Yang ketiga ada EVIOS. Nah, EVIOS ini bisa digunakan untuk menganalisis data dan membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data. EVIOS juga digunakan dalam penelitian kuantitatif, terutama dalam bidang ekonomi, bisnis, dan ilmu sosial. Nah, ini juga memiliki fitur-fitur statistik yang dapat digunakan untuk melakukan analisis data, seperti analisis deskriptif, analisis regresi, dan analisis tim series. Contoh sederhananya itu, kita bisa menggunakan EVIOS ini untuk menganalisis data tentang harga saham dan mengetahui tren harga saham. EVIOS juga dapat digunakan untuk menganalisis data kuantitatif. Yang keempat ada Minitab. Minitab adalah aplikasi software statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data. Minitab dapat digunakan dalam penelitian kuantitatif, terutama dalam bidang ekonomi, bisnis, dan ilmu sosial. Minitab memiliki fitur-fitur statistik yang dapat digunakan untuk melakukan analisis data seperti analisis deskriptif, analisis regresi, dan analisis multivariat. Contoh sederhananya kita bisa menggunakan Minitab untuk menganalisis data tentang kualitas produk dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk. Yang kelima ada SAS. SAS adalah aplikasi software statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data. SAS dapat digunakan dalam penelitian kuantitatif, terutama dalam bidang ekonomi, bisnis, dan ilmu sosial. SAS memiliki fitur-fitur statistik yang dapat digunakan untuk melakukan analisis data seperti analisis deskriptif, analisis regresi, dan analisis multivariat. Contoh sederhananya kita bisa menggunakan SAS untuk menganalisis data tentang penjualan produk dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan produk. Yang keenam ada Lisrel. Lisrel adalah aplikasi software statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji model struktural. Lisrel dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel laten dan variabel manifest, serta untuk menguji model struktural yang lebih kompleks.
Lisrel dapat digunakan dalam penelitian kuantitatif, terutama dalam bidang ekonomi, bisnis, dan ilmu sosial. Lisrel memiliki fitur-fitur statistik yang dapat digunakan untuk melakukan analisis faktor, analisis regresi, dan analisis struktural. Contoh sederhananya, kita bisa menggunakan Lisrel untuk menganalisis hubungan antara kepuasan pelanggan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketujuh ada Amos. Amos adalah aplikasi software statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji model struktural. Amos dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel laten dan variabel manifest, serta untuk menguji model struktural yang kompleks. Amos dapat digunakan dalam penelitian kuantitatif, terutama dalam bidang ekonomi, bisnis, dan ilmu sosial. Amos memiliki fitur-fitur statistik yang dapat digunakan untuk melakukan analisis faktor, analisis regresi, dan analisis struktural. Contoh sederhananya, kita bisa menggunakan Amos untuk menganalisis hubungan antara harga dan permintaan suatu produk. Yang kedelapan, R Software. R Software adalah aplikasi software statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis data dan membuat grafik yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. R Software dapat digunakan dalam penelitian kuantitatif, terutama dalam bidang ekonomi, bisnis, dan ilmu sosial. R Software memiliki fitur-fitur statistik yang dapat digunakan untuk melakukan analisis data, seperti analisis deskriptif, analisis regresi, dan analisis time series. Contoh sederhananya, kita bisa menggunakan R Software untuk menganalisis data penjualan bulanan dan membuat grafik yang menunjukkan tren penjualan. 9. Stata. Stata adalah aplikasi software statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis data dan membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data. Stata dapat digunakan dalam penelitian kuantitatif, terutama dalam bidang ekonomi, bisnis, dan ilmu sosial. Stata memiliki fitur-fitur statistik yang dapat digunakan untuk melakukan analisis data, seperti analisis deskriptif, analisis regresi, dan analisis time series. Contoh sederhananya, kita bisa menggunakan stata untuk menganalisis data tentang hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Yang ke-10 ada Smart PLS. Smart PLS adalah aplikasi software statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji model struktural. Smart PLS dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel laten dan variabel manifest, serta untuk menguji model struktural yang kompleks. Smart PLS dapat digunakan dalam penelitian kuantitatif, terutama dalam bidang ekonomi, bisnis, dan ilmu sosial. Smart PLS memiliki fitur-fitur statistik yang dapat digunakan untuk melakukan analisis faktor, analisis regresi, dan analisis struktural. Contoh sederhananya, kita bisa menggunakan Smart PLS untuk menganalisis hubungan antara kepuasan pelanggan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, dengan menggunakan aplikasi software statistik, ekonomi, dan bisnis, kita bisa membuat keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan efisiensi operasional bisnis kita. Baik, mungkin cukup dan terima kasih.